Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufyan Hakim dari Universitas Sulawesi Barat, peserta Latsar CPNS gelombang 5 angkatan 13 golongan 3. Kali ini saya akan membawakan video podcast monolog mengenai salah satu nilai dasar PNS yaitu harmonis. Bagaimana sebenarnya nilai harmonis? Mari kita simak penjelasannya. Dalam materi nilai dasar PNS kali ini, ada dua hal pokok yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia, yang terdiri dari keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia dan potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi PNS. Kemudian yang kedua, mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Yang pertama mengenai pengertian nilai dasar harmonis. Kedua, etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis dan peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis. Sebelum memasuki pembahasan mengenai nilai dasar harmonis, terlebih dahulu kita memahami mengenai keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia. Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara, dengan populasi mencapai 270 juta lebih jiwa pada tahun 2020. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari lautan di seluruh Indonesia. Keanekaragaman bangsa dan budaya di Indonesia memiliki potensi dan tantangan. Kebinekaan dan keberagaman suku bangsa dan budaya memberikan tantangan yang besar bagi negara Indonesia. Wujud tantangan ada yang berupa keuntungan dan manfaat, antara lain berupa: 1. Dapat mempererat tali persaudaraan. 2. Menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan negara. 3. Memperkaya kebudayaan nasional. 4. Sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia. 5. Dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung di Indonesia. 6. Dengan banyaknya wisatawan maka dapat menciptakan lapangan kerja. 7. Sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di dunia. 8. Sebagai media hiburan yang mendidik. 9. Timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia. Dan yang ke-10, membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Selain memberikan manfaat tersebut, keanekaragaman juga memberikan tantangan kepada negara kita. Keberagaman bangsa Indonesia juga merupakan tantangan berupa ancaman, karena dengan adanya kebinekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang lepas kendali. Mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu bisa menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa. Di materi bagian kedua mengenai mewujudkan suasana harmonis dalam lingkungan bekerja dan memberikan layanan kepada masyarakat. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian nilai dasar harmonis. Nilai dasar harmonis berarti saling peduli dan menghargai perbedaan. Pedoman perilakunya yaitu 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. Salah satu kunci sukses kinerja suatu organisasi berawal dari suasana tempat kerja. Energi positif yang ada di tempat kerja bisa memberikan dampak positif bagi karyawan, yang akhirnya memberikan efek domino bagi produktivitas, hubungan internal, dan kinerja secara keseluruhan. Inilah pentingnya suasana harmonis di lingkungan bekerja. Tema berikutnya adalah mengenai etika publik ASN dalam mewujudkan suasana harmonis. Namun sebelum itu kita perlu melihat pengertian etika dan kode etik. Etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dengan demikian, etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar,
sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Adapun juga yang disebut dengan kode etik profesi dimaksudkan untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Lalu berikutnya ada yang disebut etika publik dan kode etik. Etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Sedangkan kode etik ASN adalah tuntutan bahwa ASN harus berintegritas tinggi adalah bagian dari kode etik, dan kode etik perilaku diatur dalam Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang terdiri dari 12 kode etik dan perilaku ASN. Tema bagian terakhir adalah mengenai peran ASN dalam mewujudkan suasana dan budaya harmonis. Dalam mewujudkan suasana harmonis, maka ASN harus memiliki pengetahuan tentang historitas keindonesiaan sejak awal Indonesia berdiri, sejarah proses perjuangan dalam mewujudkan persatuan bangsa, termasuk pula berbagai macam gerakan-gerakan separatisme dan berbagai potensi yang menimbulkan perpecahan dan menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. Pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selain tugas ASN, ASN juga memiliki peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menciptakan budaya harmonis. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisi PNS sebagai aparatur negara, dia harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. 2. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan, peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut, termasuk di dalamnya ketika melakukan rekrutmen pegawai, penyusunan program tidak berdasarkan kepada kepentingan golongannya. 3. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan untuk menunjang sikap netral dan adil karena tidak berpihak dalam memberikan layanan. 4. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, PNS juga harus memiliki sikap suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. 5. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. PNS juga harus menjadi tokoh dan panutan masyarakat. Dia senantiasa menjadi bagian dari problem solver, pemberi solusi, bukan bagian dari sumber masalah atau troublemaker. Nah, itu tadi pembahasan dari saya mengenai nilai dasar harmonis. Sekian podcast monolog materi harmonis ini. Sampai jumpa di materi nilai-nilai dasar PNS berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.